banyak cobaan yang diturunkan Allah kepada hamba-Nya. Tak hanya berwujud ujian materi, namun juga masalah penyakit, kehilangan orang yang dicintai, dan masalah yang lainnya. Ujian tidak mengenal status, tak terkecuali orang yang dipercayakan menerima wahyu, sekalipun seperti para rasul dan nabi. Musibah bagi orang yang tidak beriman adalah sebuah azab. Namun, musibah bagi orang yang beriman dan taat adalah ujian, peringatan, hingga rahmat Allah yang diberikan dengan cara berbeda. Pada saat menerima musibah, selayaknya sikap sabar, tabah, ikhlas, dan optimis adalah kunci menghadapinya. Setidaknya itulah gambaran bagaimana seorang kekasih Allah, Nabi Ayub, ketika menerima musibah yang teramat berat dan besar. Dari keluarga yang bahagia hingga tak punya apa-apa, bahkan dikucilkan. Nabi Ayub adalah orang yang beriman, taat, dan sabar. Allah menguji batas kesabarannya dengan berbagai macam ujian. Tidak hanya satu musibah, tetapi rentetan musibah. Tidak hanya satu hari, tapi bertahun-tahun. Pada mulanya, Nabi Ayub merupakan seorang dengan keluarga yang bahagia dan sempurna. Beliau kaya dan terkenal dermawan di antara para umatnya. Namun Allah mengangkat semua yang demikiannya. Harta bendanya sirna, begitupun dengan anak-anak kesayangannya. Apakah berhenti di situ kesedihan, cobaan dari Allah tersebut? Nabi Ayub pun diuji dengan penyakit menahun yang sampai ketampanannya, kegagahannya, kesehatannya hilang. Semua orang menjauh, bahkan mengusir dan mengucilkannya. Bayangkan, dari kemegahan harta yang dimiliki, status sosial yang terpandang, keluarga yang bahagia, dan kebugaran fisiknya telah direnggut semuanya sebagai bagian dari ujian Allah. Siapa gerangan yang tidak akan mengeluh, menangis, dan merasa putus asa? Namun dari semua hal buruk dan musibah yang ditimpakan kepadanya, Nabi Ayub selalu tabah, bahkan tetap bersyukur karena masih memiliki istri yang tetap setia menemaninya. Meski penyakit kusta yang dideritanya semakin hari semakin bertambah parah, masyarakat yang dulu sering diberinya penghidupan, kini satu persatu mulai menjauh dan merasa risih karena kehadirannya. Masyarakat yang dulunya sering diberinya kehidupan, kini satu persatu mulai menjauh dan merasa risih karena kehadirannya. Apakah Nabi Ayub marah dengan masyarakat yang dulu dia santuni dan bergantung dari kekayaannya? Apakah Nabi Ayub marah kepada masyarakat yang dulu dia santuni dan bergantung dari kekayaannya? Nabi Ayub memilih pergi dan istrinya menuju sebuah gua yang mereka anggap aman dan tidak akan membuat orang lain merasa risih karena keberadaan mereka. Meski dalam kondisi yang sulit, Nabi Ayub tak sekalipun berburuk sangka dan meninggalkan Allah. Beliau senantiasa berdoa, berusaha, dan bertawakal, serta selalu melaksanakan semua perintah Allah yang dia lakukan ketika sehatnya. Tidak ada beda ketaatan ketika dia sehat dan bahagia dengan ketaatan ketika ia menderita dan tidak punya apa-apa. Itulah sebenarnya inti ketaatan dan keimanan kepada Allah yang tidak mengenal waktu dan kondisi. Allah menggambarkan sikap taat dan keteguhan iman kekasihnya ini
dalam Al-Quran. Ketika ketaatan tidak berukuran dengan cobaan, ketika ketabahan terus-menerus mengiringi, maka ujian menjadi rahmat dan pahala akan berlipat-lipat. Di saat ketaatan, ketabahan, kesabaran teruji, Allah akan memberi solusi. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur 'abdana ayyuba idh nada rabbahu anni massaniya syaitanu binusrin wa 'adzab. Urqud birjlik hadha mu'tasalun baridun wa syarab. Sadaqallahul azim. Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hentamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Quran Surah Sad ayat 41 sampai 42. Firman Allah di atas mengisyaratkan berakhirnya semua cobaan yang ditimpakan Nabi Ayub yang telah lolos dari ujian Allah. Allah menyuruh Ayub untuk menghentakkan kedua kakinya ke tanah, maka keluar air yang sejuk yang dipakai mandi dan minum sehingga penyakit diangkat oleh Allah seketika. Tentu tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk menghilangkan penyakit dan derita dalam diri seseorang. Allah juga tidak mustahil menghilangkan semua kesenangan dan kebahagiaan seketika yang dimiliki oleh hamba-Nya. Seiring berjalannya waktu, dikembalikan pula lah semua rahmat yang dulu telah ditarik Allah terhadap dirinya. Rahmat, harta, serta anak yang sempat ditarik oleh Allah, maka dikembalikan dua kali lipat dari apa yang ia miliki sebelumnya. Ketaatan, ketabahan, kesabaran kepada Allah senantiasa menjadikan kunci dalam menghadapi musibah. Sikap itu pun yang akan menjadi solusi dan rahmat yang berlipat ketika seorang lolos dari ujian. Tentu bukan tanpa maksud Allah menceritakan kisah Nabi Ayub ini kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ketaatan dan ketabahan para nabi, rasul, dan orang-orang yang saleh patut diteladani dalam menghadapi musibah. Ketaatan tidak mengenal waktu dan kondisi, karena disitulah solusi akan menghadapi